Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 2C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah toksikologi lingkungan dengan judul dampak penggunaan pestisida berlebih. Kami dari kelompok 3 kelas TPPL 2C beranggotakan yaitu Nanda Antika Berpurba dengan NIM 20010724, kemudian Syafira Zalfa Hajar Aini dengan NIM 20010725, kemudian saya sendiri Alifatur Rahman dengan NIM 20020754, kemudian Fadila Risa Herdiani dengan NIM 20020701, dan yang terakhir Rafika Nur Aziza dengan NIM 20030702. Padaku bab yang akan kami presentasikan dari hasil diskusi maupun kerja kelompok kami, yaitu tentang xenobiotik tingkat pestisida, di mana xenobiotik itu merupakan berasal dari bahasa Yunani yang mana xenos yang memiliki arti asing, sedangkan biotik itu makhluk hidup, yang mana xenobiotik dapat diartikan sebagai zat asing yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian untuk pestisida sendiri, pestisida merupakan bahan beracun dan berbahaya yang apabila tidak dikelola dengan baik atau dalam arti dosisnya terlalu tinggi bila terpapar ke makhluk hidup seperti tumbuhan maupun mikroorganisme lain, yang mana jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif, dan biasanya bahan ini digunakan di bidang pertanian. Dampak penggunaan pestisida, dampak positifnya yang diperoleh yaitu terbebasnya tanaman dari hama dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pada pertanian, kualitasnya. Kemudian dampak negatifnya yaitu dapat merusak ekosistem di sekitar lingkungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya ada metode dan analisis data, waktu dan tempat, pengambilan sumber berita dan pencarian jurnal, pembuatan makalah, revisi makalah, serta pembuatan PPT. Selanjutnya, konsep kedua, laptop, handphone, kuota internet, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, analisis kasus, dampak penggunaan pestisida berlebih di Desa Pemekaran, Sumedang, Jawa Barat. Selanjutnya ada analisis kasus. Yang pertama ada kurangnya pemahaman petani pestisida dan kurangnya pemahaman petani mengenai pestisida dan dampak penggunaan dari pestisida tersebut. Penggunaan pestisida berlebih sehingga menyebabkan kerusakan pada hasil panen di Desa Pamekaran. Akumulasi residu pestisida mengakibatkan pencemaran lahan pertanian, dan apabila masuk ke dalam rantai makanan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, mutasi, bayi lahir cacat, dan AIDS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai metode dari studi kasus sebelumnya. Metode pertama yaitu berupa sosialisasi dan pembekalan materi terkait pestisida, pengajuan izin kegiatan ke kantor Balai Desa Pemekaran. Selanjutnya, penyampaian materi tentang dampak penggunaan pestisida dan pengendalian kualitas produk pertanian di Desa Pamekaran. Yang terakhir adalah tahap pendampingan untuk melaksanakan penggunaan pestisida dan pengendalian kualitas produk pada kelompok tani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu metode penggunaan pestisida dengan baik. Yang pertama, penggunaan pestisida secara bijak, yaitu penggunaan pestisida yang memperhatikan prinsip tepat, yaitu tepat jenis, tepat sasaran, tepat dosis atau konsentrasi, tepat waktu, dan tepat cara aplikasi. Lalu yang kedua, menggunakan pestisida dengan dosis sesuai anjuran, yaitu sebanyak 36,4%. Dan yang terakhir, penyemprotan pestisida dihentikan minimal 10 hari sebelum panen. Lalu kemudian ada upaya penanganan dampak pestisida. Penanganan pestisida yaitu seperti melakukan penanganan wadah bekas pestisida. Wadah bekas pestisida yang telah digunakan harusnya dibuang dan tidak tersebar di mana-mana. Selain itu, dalam penyimpanan pestisida dilakukan di rumah dikarenakan dapat mengurangi risiko adanya residu pestisida. Penanganan tumpahan pestisida dilakukan dengan cara penggunaan pestisida dari botol pestisida ke dalam ember tepat di atas ember. Hal ini dilakukan bertujuan agar pestisida tidak tumpah kemana-mana. Selanjutnya ada tabel-tabel jenis pestisida yang sering digunakan petani seperti berikut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Berikut kesimpulan. Pestisida merupakan senyawa kimia atau zat remit yang digunakan untuk membunuh organisme pengganggu tanaman atau OPT dan pengendalian hama lainnya. Namun, pestisida cenderung memiliki dampak yang merugikan bagi makhluk hidup dan lingkungan yang terkena pestisida. Pestisida yang masuk ke tubuh makhluk hidup dan masuk ke badan perairan maupun tanah akan menyebabkan kontaminan yang relatif berbahaya. Dampak terbesar dari pestisida pada manusia yaitu keracunan dan kematian. Sumber berita dengan judul Disperta Pangan Warning, Dampak Penggunaan Pestisida Berlebihan. Dan jurnal acuan oleh Setiawan tahun 2019, penyuluhan dampak penggunaan pestisida dan pengendalian kualitas produk bagi masyarakat Desa Pemekaran, Sumedang, Jawa Barat, dari jurnal Cemerlang. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan yang pertama adalah penggunaan pestisida secara bijak, yaitu penggunaan pestisida yang memperhatikan prinsip 5 tepat, yaitu tepat jenis, tepat sasaran, tepat dosis atau konsentrasi, tepat waktu, dan tepat cara aplikasi. Maksudnya seperti apa? Penggunaan pestisida yang tepat jenis misalkan penggunaan untuk pengendalian gulma. Pengendalian gulma, pestisida yang sepatutnya dan umum dipakai yaitu herbisida. Yang kedua yaitu tepat sasaran. Tepat sasaran di sini yang dimaksud adalah penggunaannya mengacu pada herbisidanya ke tanaman gulma seperti apa. Tanaman gulma itu sangat banyak, misalnya alang-alang, lalu rumput teki dan lain-lain, itu mengacu pada tepat sasarannya. Kemudian untuk tepat dosis dan konsentrasi itu mengacu pada konsentrasi yang dibutuhkan pada lahan yang akan dilakukan penyemprotan. Misal herbisida dengan konsentrasi 5 mili digunakan untuk 1-2 hektar. Kemudian tepat waktu dilakukan penyemprotannya bisa pada waktu pagi atau pada sore hari. Kemudian dan tepat cara aplikasi yaitu penggunaannya dan cara pemakaiannya harus sesuai dengan aturan yang ada di label produk pestisidanya, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, menggunakan pestisida dengan dosis sesuai anjuran yaitu 36,4%.
Nah, kenapa 36,4%? Kemudian kalau lebih seperti apa dampaknya, kalau kurang bagaimana? Saya izin menjawab pertanyaan Pak Oto untuk poin yang kedua, menggunakan pestisida yang dengan dosis sesuai anjuran, yaitu karena apabila pemakaian pestisida tidak sesuai dengan dosis anjuran, akan berdampak rusaknya ekosistem. Aplikasi pestisida yang tidak benar menjadikan pestisida menjadi tidak efektif, sehingga pestisida tersebut bukannya mensuburkan tanaman, malah justru akan merusak tanaman itu sendiri dan juga ekosistem di sekitarnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu penyemprotan pestisida dihentikan minimal 10 hari sebelum panen. Why? Mengapa? Apabila pestisida tersebut masih disemprotkan ke tanaman 2 hari sebelum panen, itu akan menyebabkan tanaman tersebut akan semakin banyak mengandung pestisida sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Bagaimana cara pencegahan paparan pestisida agar tidak masuk ke dalam kesehatan manusia? Kita bisa melakukan beberapa cara seperti mencuci sayur dan buah menggunakan larutan baking soda hingga bersih, menghindari paparan langsung dengan pestisida, dan menggunakan pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan saat makan menggunakan pestisida. Nama saya Mega Ramawati dari kelas 2C. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengurangi dampak dari kegiatan penggunaan pestisida yang berlebihan. Terima kasih. Ada beberapa cara untuk mengurangi dampak dari kegiatan penggunaan pestisida, yaitu dengan pemilihan waktu tanaman yang tepat, pemilihan lokasi yang tepat, melakukan rotasi tanaman atau pergiliran tanaman. Berikutnya ada pengaturan jarak tanaman, melakukan pengamatan rutin terhadap penyakit, dan dapat memanfaatkan musuh alami. Mengapa penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya penurunan kesuburan tanah? Yaitu karena senyawa kimia beracun tersebut akan diserap oleh partikel-partikel tanah yang akan merusak mikroorganisme yang berada di tanah tersebut. Jika mikroorganisme rusak, kesuburan tanah akan terganggu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 kelas 2C. Apabila dari kami terdapat kesalahan, tutur kata yang tidak berkenan, Akhiruli, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.